Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, terimalah salam dari kami, HKBP Penolong Gereja HKBP Pertama di Pulau Jawa, yang mengajak saudara senantiasa untuk setia kepada Tuhan kita. Dan sebelum kita beristirahat malam, kami menyapa saudara dalam renungan malam, dan mari kita mulai dengan berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, Bapa yang maha baik, yang memberikan segalanya bagi kami, yang mengasihi kami sepanjang waktu, dan kami masih menikmati hari-hari kami hingga saat ini. Kepadamu kami serahkan hidup kami untuk malam ini, dan biarlah Roh-Mu mengajar kami memahami kehendak-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita malam ini kita ambil dari Kejadian 4 ayat 6 sampai 7, dan yang menjadi pembimbing kita ambil ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Apakah kamu tidak akan berseri jikalau engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Inilah pernyataan yang sangat bagus dari penulis Amsal tentang bagaimana hati menjadi sumber dari seluruh kehidupan. Karena apa yang dilakukan berhasil atau tidaknya tergantung suasana hati. Hatilah motor penggerak kehidupan. Kalau hatinya baik, segala sesuatu akan dilakukan dengan baik. Tetapi kalau hatinya tidak baik, ini akan melihat segala sesuatu dengan buruk. Renungan kita hari ini merupakan awal dari seluruh bencana kemanusiaan hingga sekarang, dimulai dari kecemburuan dan iri hati yang berakibat kepada rencana jahat. Dimulai dari sejarah Adam dan anak-anaknya Kain dan Habil, dua bersaudara beda karakter dan beda kebiasaan. Ketika melakukan hal yang sama, yaitu persembahan kepada Tuhan, persembahan di Habil diterima, sementara persembahan Kain tidak. Inilah awal petaka. Kecemburuan memuncak akibat dari cara penerimaan Tuhan akan persembahan mereka, bukan dari kesalahan mereka sendiri yang menjadi masalah. Tuhan menerima atau tidak itu hak mutlak Tuhan. Tetapi kenapa Kain cemburu kepada Habil? Kenapa Kain membuat rencana jahat terhadap adiknya? Lalu hatinya dipenuhi kebencian, mukanya muram, sebab suasana hati akan mempengaruhi penampilan. Ini yang Tuhan ingatkan kepada Kain. Kenapa harus bermuka muram kalau memang berbuat baik? Artinya dari semula Kain sudah dipenuhi oleh hati yang tidak baik. Karena itu kalaupun dia mempersembahkan korban kepada Tuhan, diberikan dengan pikiran dan hati yang tidak baik. Itulah sebabnya Tuhan tidak menerima. Kalau demikian, bagaimana renungan ini berbicara di tengah kehidupan sekarang ini? Pertama, jangan pernah cemburu dan iri hati atas segala perbuatan Tuhan kepada orang lain. Tuhan berhak menentukan yang baik kepada siapapun tanpa diperintah oleh siapapun. Jangan pernah iri hati atas berkat yang diterima orang lain. Berusahalah yang terbaik agar Tuhan mendengar doa-doa kita. Yang kedua, apapun yang kita hadapi, terimalah dengan hati yang baik, agar wajah berseri. Sebab karena kemuraman mengisi hati itu akan melemahkan semangat, melumpuhkan daya pikir, menghambat kreativitas, dan yang pasti akan melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang buruk juga. Kejahatan sering muncul dalam situasi yang murung.
Sebab ketika hati sedang kosong, setan dan roh-roh jahat akan gampang masuk dan ingin menguasai. Hati yang gembira akan membuat kita melihat segala sesuatu dengan jernih dan jujur, yang pada gilirannya akan menerima dengan baik. Bukankah orang-orang yang sering melakukan hal-hal yang tidak disangka-sangka sering datang dari orang yang sangat tertutup dan menyendiri? Karena dalam kesendirian itu berbagai hal akan sulit silih berganti mempengaruhi dan pada akhirnya menguasai. Firman ini berkata, kuasailah hati dan pikiran dengan kebaikan, maka Tuhan akan menerima segala persembahanmu. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan bagi Tuhan yang senantiasa mengasihi kami dalam setiap gerah langkah kami. Walaupun kami terlalu sering dikuasai oleh roh-roh kecemburuan, roh-roh iri hati dan kedengkian, tetapi kasih-Mu tidak pernah berhenti. Ajar kami Bapa untuk senantiasa mengerti kehendak-Mu, agar apa yang kami lakukan seturut dengan yang Engkau minta dari kehidupan kami. Sertai kami malam ini, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.